Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da hu sahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man hu hiya Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi kana huluhu Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ladhi tamashaquhu Qur'an. Allahumma innaka afuwun tohibul afwa wa'fu anna manna ya karim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka astaghfirullahal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Sebelum taklim kita berdoa, luruskan niat ridha Allah. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahan petaklim dan yang ditalimi dilancarkan, dimudahkan segala urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan taklim ini membawa berkah dan diridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Syahadatal kuroma ikhwan alim wabil khusus jamaah YMAA yang andung taklimi. Nan kita minta doa, nan samo-samo kita muliakan guru-guru kita nan lah mandauli kita. Khususon lilaruhi al-muqarram sahibul wafat Tajul Arifin Abah Anom Suralaya, jo para wakil talkinnya. Wabil khusus pulau Syekh Burhanuddin Kuan Kuulakan, indak lupa pulau jajaran guru-gurunya Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Sama-sama kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waj'ali wajiran min ali Rabbana tabainana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairun fatikin. Syahadatal masyayikh khusus jamaah dan sebagian mengikuti acara offline dan sebagian lagi online, kan itu enggak? Iya kan, betul kan? Seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Ya. Jadi nanti rahmatin Allah dan hadir saja di luar rahmat Allah juga karena rahmat Allah itu tidak perlu orang hadir juga tidak hadir. Rahmat Allah itu luas. Nan cingkah dapat rahmat Allah, nan elo dapat rahmat Allah, nan cakak pun dapat rahmat Allah. Gitu nak, kita doakan. Nah, malam kini taklim kita kan terkait masalah makomat ridho. Kalau dirunut babnya sebetulnya bab 3. Kaji kok termasuk kaji boleh dikata langka karena menukil dari mansyarah dari kitab-kitab orang lama. Boleh dikata kitab tuh untuk dicari kitabnya saja susah. Seandainya pun ada, pusing bacanya. Pusing karena susunan kalimatnya nggak sama Salman gini kan. Insya Allah dong coba bahas. Jadi sebelumnya lah kita kaji di bab pertama gitu ya. Di bab pertama lah kita pahami.
Kita lanjutkan. Jadi malam kini kita bahas kitab dari Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Ya. Tentunya beliau punya murid tersebar pula di Siko. Tapi sayangnya kitab tersebut kurang populer nampaknya ya. Padahal sangat penting terkait perjalanan seseorang yang mendekati kepada Allah atau disebut salik ya, melalui tahapan-tahapan rohani ya, untuk mencari ridho Allah. Itu aja ya. Malam kini Andung mendapatkan tantangan dari Kajiko. Ditantang Andung. Tantangan besar dari para ikhwan Juo di dunia sana. Ya. Karena si Adang nan bukan dari kalangan ulama bukan pula dari jebolan akademis dan sifatnya agamais, dipaksa untuk memberikan materi melalui dunia medsos maupun jamaah yang hadir di hadapan makhluk-makhluk pintar di luar pintar. Ya, apalagi banyak ustadz santiang lah. Untuk Andong ikut tantangan dan gadang untuk awak sebagai pentaklim. Tapi karena temanya cukup sulit, yaitu maqamat ridho dalam amalan tahapan-tahapan melalui jalan tangga rohani, 100 tapak jalan yang harus ditempuh, harus bisa diimplementasikan. Umumnya orang teori itu, ya, arti kata harus bisa diamalkan. Bukanlah hal yang mudah kan tentunya, ya. Untuk bisa disampaikannya, apalagi kepada publik yang sifatnya umum, itulah tantangannya untuk Anda. Sebenarnya kaji kau tidak untuk konsumsi umum, tapi setelah Anda maranong, lambe laun, nampaknya kita tidak bisa begitu, karena kita pun harus membereskan umat, betul kan? Nah, jangan pilih bulu, ya. Andung mencoba memberanikan diri supaya kita menjadi yang paling penting seorang spiritualis yang humanis. Kan itu yang paling penting, ya. Bukan spiritualis yang tagang menagangkan. Enggak, humanis saja ya, nak. Ya. Walaupun saya sebagai pentaklim bukan dari kalangan akademis ulama, karena di luar sana sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan derajat atau maqamat atau mentawadukkan diri, tidak. Ya. Harus berbicara dakwah di hadapan bapak-bapak yang keren-keren, pintar-pintar, baik yang hadir ya maupun yang tidak hadir. Tapi prinsip Andung tidak mempersulit dalam kajian ini, tidak mempersulit. Ya. Insya Allah. Karena Andung tahu banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses. Ya kalau kita mau merenung yang terdahulu nih ya, orang hebat, orang sukses, baik yang hadir maupun yang berada di luar sana, itu bukan dari kalangan akademis saja, ya kan? Nah, tapi ia sukses dan hebat karena al-hikmah wal barokah. Apa? Al-hikmah wal barokah. Apalagi kalau dia sudah sukses secara akademis, mendapat gelar keagamaan, baik itu gelar-gelar secara akademis umum, mendapatkan pula al-hikmah wal barokah, maka akan lebih mulia beliau, ya. Jadi yang penting di samping kita secara keilmuan epistemologi lahir kita ambil, jangan lupa ada ilmu yang tidak perlu didapatkan dari belajar secara akademis atau dari seperti mengaji, seperti melalui pesantren-pesantren, tidak. Itu yang disebut al-hikmah wal barokah. Sehingga jangan kaget kalau bisa sama mutunya di dalam dakwah.
Justru banyak yang keren-keren yang mendapatkan al-hikmah wal barokah walaupun tidak di golongan akademis. Ya. Tapi berbeda dalam ijabah, otomatis. Ya. Ada orang akademis dakwanya luar biasa kan banyak. Ya. Tapi beda tentunya dalam ijabah. Boleh sama di dalam muaidah, tapi beda dalam inabah. Ya. Sama di dalam ilmiah, tapi berbeda dalam manfaat. Ya, boleh. Kalau antum nggak paham yang antum katakan ini, artinya antum nggak pinter. Ya. Samo di dalam berdoa, tapi babedo di dalam makbul keampuhannya. Ya, walaupun dia seorang akademis. Ya. Mohon maaf, samo-samo air, tapi nilai dan harganya bisa berbeda kan? Ya, ini bukan promosi, enggak ya? Betul kan? Alhamdulillah. Samo-samo bajilbab, tapi babedo kasolehannya kan? Nah, jilbabnya mungkin sama, ya, tapi solehahnya beda. Iya, banyak gak? Banyak. Yang aneh kan jilbabnya lebih keren. Ya, jilbab satu lagi biasa saja, tapi solehnya yang biasa saja yang keren. Nah, sama-sama haji tapi mabrurnya berbeda nggak? Beda. Sama-sama ngaji tapi pahamnya berbeda? Beda. Beda ya. Nah, nancie alahud, nancie anasud. Ya, ada nggak? Apalagi kalau nggak ngaji, Pak. Ya, jadi kalau nggak ngaji gimana? Sama-sama nggak pahamnya. Ya. Apalagi menyepelekan kaji. Ya. Ada yang gayanya serius ngaji kan? Nah, tapi nggak paham juga. Ada yang kelihatannya cuek, ya pasti juga mungkin nggak paham Pak. Yang serius saja nggak paham, kira-kira gitu. Jangan kaku dulu. Makanya andung ulang ya, banyak orang hebat yang sukses dari yang namanya al-hikmah wal barokah, percaya nggak? Bukan dari akademis. Ya. Sehingga mohon maaf, banyak universitas-universitas, pesantren-pesantren modern yang keren-keren, yang tiap tahun mencetak orang-orang pinter, tapi nilai keberkahannya diragukan. Yang tersinggung Pak Ustaz Fauzi ya, enggak ya, dong sampaikan dulu. Ini inti dari pentingnya mengkaji al-hikmah wal barokah dalam bab ini. Tangga ruhani ya. Jadi bersyukur antum mendalami perkara ini karena nambah lagi untuk pemahaman secara lebih ruhani. Karena kita banyak fakultas pendidikan kan banyak ya. Nah, tapi nggak ada fakultas kesabaran kan? Ayo tanya dia, iya ada fakultas khusus kesabaran nggak? Nah, ada. Nah, kalau ada alhamdulillah. Anakmu sekolah di mana bro? Umpama di pesantren keren mana bro? Alhamdulillah di jawaban si ibu ya bapaknya. Cukup kok ngajinya, kurikulumnya di sana, kesabarannya tinggi. Ada nggak yang jawab gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Aduh nggak enak ngajinya nih. Nggak. Nah, dong ingetin ya. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Apalagi fakultas kebahagiaan hidup. Enggak? Nah, betul. Makanya materi tinggi, mobil ada, ya rumah ada, anak sehat.
Perang bada tiap hari. Perang. Kan nggak bahagia. Ya. Banyak fakultas teknik, banyak ya. Tapi nggak ada fakultas takwa. Ada? Nggak. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas apa? Kejujuran. Ya. Ada fakultas sidik. Ada. Gitu ya. Makanya besok di universitas kita ciptakan baru. Universitasnya, fakultasnya adalah ikhlas, kejujuran, ya, kesejahteraan. Nggak laku antum deh itu. Kalau buat itu ya. Sehingga jangan kaget bro, kalau ada pakar hukum yang kesandung kasus hukum, bahkan aneh, jadi makalah hukum, jual beli hukum, akhirnya dia dihukum. Ya kan? Tuh. Kan kejadian. Banyak fakultas dakwah. Tapi saya nggak ada fakultas keikhlasan dan keridoan. Iya kan? S3 banyak sekarang. Ya. Dalam bidang agama ada kelulusan dakwah, ada kelulusan tasawuf. Ya. Inti di dalamnya sebenarnya ada keikhlasan dan keridoan ya. Jadi nggak usah kaget ya. Maka jangan mudah terkejut sekarang. Orang sekarang kan mudah terkejut, mudah kagum, mudah kaget. Percaya nggak? Ya. Nggak usah kaget deh bro sekarang deh. Kalau ada orang habis dakwah 2 jam pulang nggak dibayar menggerutu. Betul. Ya di situ enggak pak, karena dia ikhlasnya keluar. Ya karena dia lulusan fakultas dakwah ya, tapi bukan lulusan fakultas keikhlasan. Padahal dakwah kaitannya dengan ruhaninya keikhlasan. Apalagi paham kepada masalah ridho. Ikhlas dan ridho beda ya, loncatannya jauh banget. Gitu. Maka keikhlasannya nggak teruji itu bahasanya. Ya. Gagal kalau dia andong. Padahal dia mendalami perkara itu. Maka tolong, andong minta tolong. Bagi yang duduk, ya, si Adang ataupun andongnya itu juga, ya. Ya. Andong hanya minta tolong. Seluruh ikhwan yang dengar di luar sana maupun yang hadir hari ini, keikhlasan yang duduk ini sebagai pentaklim jangan diuji. Ya. Jangan diuji. Walau kelihatan yang taklim ini kalah pintar dari antum, tapi malam ini dalam perkara ridho sebagai pentaklim antum harus lebih pintar dari semuanya. Gimana orang gak pinter ngajarin yang pinter? Kan gitu. Ini kok jadi sombong gitu. Tadi tawadu tapi sombong gitu ya. Jangan diuji keikhlasan yang taklim. Nah itu ada guru. Nah ini kan banyak nguji nih. Ya. Ya. Kalau di Andung kebalikannya karena makan nasi. Profesor ya harus di bawah Andung. Betul. Ya, yang duduk ini enggak S3 bahkan enggak dokter, bahkan ahli agama. Ya, yang S2 duduknya di bawah kok. Ya, di bawah dong kan? Tuh, mau di atas. Tuh. Jadi profesor juga harus di bawah Andung. Harus kenapa? Kenapa bisa demikian? Itulah makomat ridho. Dalami makomat ridho, maka antum dapat al-hikmah wal barokah. Nggak ada yang ngatur kan duduk di sini kan, ya kan? Betul. Coba turun ke bawah, suruh debat masalah Quran, kalah pas di bawah. Pas naik, sorry ya, antum yang antum cecer, ada, gitu. Jadi pas antum naik, pas selendang tersandangkan. Antum nggak mengandalkan ini lagi. Ini hanya corong. Itu yang behit.
Ini aduh aja. Ini bukan rahasia sebetulnya ya. Ini ada di sini kajinya. Itu pentingnya. Pentingnya ridho. Merasa kita tidak punya ilmu, maka antum berilmu. Ya. Pahami maqamat ridho insya Allah. Yang belum sebutkan tadi, ini terkait dengan yang kita kaji. Berarti bukan perkara intelektual ya. Bukan kan? Intelektual atributnya maqamat ridho loh. Percaya nggak? Ikhwan Pak Uji, kalau intelektual itu di bawah intelektual ridho, percaya nggak? Ya? Paham nggak paham ya sudahlah. Jadi kalau ditanya di atas orang profesor yang berintelektual tinggi, di atasnya ada intelektual ridho, gitu. Apa sih intelektual ridho? Nggak belajar gitu. Akan pusing. Ya nggak pusing. Ya. Bukan maksud Anda menjatuhkan. Untuk bisa berintelektual ridho, pahami sejarahnya dulu. Orang-orang lama kan nggak ada universitas keren, tapi syarah bukunya masih dipakai. Bukunya saya Abdul Rauf juga mungkin banyak yang memakai. Jangan jauh-jauh Al-Hikmah, dokter atau profesor? Al-Hikam. Al-Surangari nggak kelihatan ya. Dokter, profesor nggak tahu ya? Nggak ya? Sejarah dari ulama-ulama lama dalam mengejar ridha Allah untuk mencari ilmu. Kita pahami pelan-pelan dulu ya. Sejarah itu dari bahasa Arabnya syajaro. Apa? Syajaro. Artinya apa? Syajaro. Pohon. Artinya apa? Nah, jadi syajaro itu pohon yang sejenis yang berjamaah. Pohon sejenis yang berjamaah. Kalau tidak sejenis berjamaah bergabung namanya hutan belantara. Apa kira-kira pohon naturalnya sejenis berjamaah? Rumpun, bambu. Duduk. Sejenis. Rumpun, bambu itu sejarahnya harus dipahami. Bukan hutan belantara, karena berjamaahnya macam-macam. Nah, berarti kalau itu Indonesia. Ya, ada Kristen, ada Protestan, kan masuk ya. Nah, dikaji sulit itu, karena masing-masing dia punya akidah yang berbeda. Tapi kalau serumpun, sejarahnya serumpun, kalau dicontohkan secara alam adalah rumpun bambu. Rumpun bambu. Di sini rumpun bambu berjamaahnya. Hutan belantara masih. Nah, itu sejarah. Kita kaji sejarahnya. Sejarah itu dari bahasa Arabnya sejarah artinya pohon. Pusing nggak tuh? Enggak ya, gampang ya. Nah, tadi udah sampai hikmah pemahamannya sebetulnya. Jadi aslinya bahasa Arab sejarah. Tapi karena lisan orang kita susah menyebut syajarah, jadilah sejarah gitu kan. Iya kan? Nah, salamatan jadikan selamatan gitu. Syukuran jadinya syukuran. Kalau ada orang banamo asli batulis di KTP Ramadan namanya, jadi udahlah, udah Ramlan kan ya, udah Ramlan. Orang Minang kan begitu. Nah, kita permudah saja. Ya. Sejarah itu dari syajaro artinya pohon. Dalam perjalanan hidupnya, yang namanya pohon itu selalu melalui 3 tahapan sejarahnya. Kaji hikmah ya. Pohon, semua pohon hidupnya itu melalui 3 tahapan. Catat tuh, nggak apa-apa. Ya. Semua pohon sama. Atau 3 makomat, atau 3 fase.
tumbuh puncak tumbang. Tuh. Apa? Tumbuh puncaknya tumbang. Kan gitu fasenya. Tumbuh puncak tumbang. Syajarah fase makomatnya tumbuh puncak tumbang. Betul kan? Manusia begitu juga kan? Tumbuh di puncak isdad. Tumbang kan? Nah. Bahasa kerennya, masuk ke intelektual nih. Masuk filsafat. Perintis, penerus, pewaris. Setuju? Ya. Perintis, penerus, pewaris. Setuju kan? Nah. Jadi dalam bahasa sejarah kita tahu ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Setuju? Setuju. Artinya telah, sedang, akan. Setuju? Betul kan? Telah, sedang, akan. Kalau ditanya di bahasa sejarah, antum sekarang di mana letaknya? Sedang. Betul kan? Nah, sedang. Dulu, sekarang, nanti. Itu kata orang pasar. Dulu, sekarang, nanti. Betul kan? Ayo. Kita ya. Ini kalau kita membuat suatu syarah, begitu. Dilihat levelnya gitu. Di Quran gitu levelnya. Nah. Maka dalam bahasa sejarah, masing-masing ada wakilnya. Ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh siapa? Generasi tua. Betul? Masa kini diwakili oleh siapa? Anggap saja antum generasi dewasa. Betul? Nah. Masa depan diwakili siapa? Generasi muda. Betul? Pertanyaannya, kalau ditanya, siapa yang namanya orang tua? Nah, ini masuk syariat, ilmu. Bisa juga filsafat Islam, bisa juga filsafat umum. Kalau ditanya siapa orang tua, secara bahasa sejarah ya, orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak punya harapan di masa depan. Contohnya, duduk. Setuju? Iya kan? Nah, siapakah orang dewasa? Nah, kira-kira antum nih. Manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan idealismenya di masa lalu, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara perkara masa depan. Kok nggak enak ya? Kebanyakan kan gitu. Iya kan? Itu yang terjadi, sebetulnya nggak begitu. Jadi orang dewasa kalau yang nanya, manusia masa kini kan? Nah, yang sudah mulai lupa dengan idealisme keislamannya, atau lupa masa lalu, tapi sudah tumpul diajak bicara perkara masa depan. Setuju nggak tuh? Sedangkan generasi muda, manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, betul kan? Ya, tapi belum banyak beban pengalaman di masa lalu, betul? Betul. Profesor pun kalau ngomong kayak ini pusing kalau dikaitkan dengan syarah, dijamin pusing. Ustadz Pauji aja pusing kok. Maksudnya apa nih? Tapi setidaknya paham, bisa ngambil petikan pola berpikir secara ruhani Islam.
dalam bahasa sejarah gitu. Nah, bayangin orang dulu berpikirnya kayak gitu. Cara mengurainya kayak gitu. Keren mana dulu sama sekarang? Ya. Jadi masing-masing punya karakter. Karenanya orang tua sukanya karakternya apa? Udah kelihatan. Bernostalgia. Nah, makanya kalau tua-tua adalah pensiun, pas dia di kedai kopi mau bernostalgia, betul kan? Betul? Kalau awak salah masuk, Mbak, awak pun gak nyaman. Karena karakter awak ndak begitu. Setuju kan? Jadi kita hargai karakternya. Ya. Betul. Kalau masuk karakter ke anak kita, pola karakter orang tua berantakan anak tuh. Kalau udah berumah tangga. Karena masuk kelompok dewasa, kita kelompok orang tua. Itu inti kajinya. Itu hikmah. Ya. Orang dewasa sibuk dengan coba apa? Realita. Iya kan? Anak muda cita-cita. Kak jadi aden. Nan dewasa kok realita gini. Kalau cita-cita masih miliknya di bawah. Iya Kak? Kan batas 40. Harus sudah sampai realita antum hidup. Cita-cita kan waktu di bawah. Aku indah ala 50 masih bercita-cita. Cari kepeng. Kan repot Pak. Seharusnya dia mendidik, bernostalgia sebagai ilmu di belakang, terapkan ke yang baik, ke hadap yang dewasa kan gitu ya. Betul kan? Bukan dia masalah mejeng jadi anak-anak. Tuh malu. Tuh indah malu. Jadi digalaan dia orang gini loh. Mangkonyo kakek nenek kalau didatangi cucunya, ya jangan dibalik ya. Mesti suka bercerita. Ya kan? Sedangkan bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu, alasannya apa? Sibuk kerja capek. Lapar mah balik, gitu. Nggak perlu masak. Sibuk kerja, kan gitu. Sedangkan anak-anak paling seneng kalau ditanya masalah langkah kamu ke depan, cita-citanya apa. Kan harus tahu karakternya. Ya. Pokok tuh sibuk menulis biografi. Itu oleh antum. Tak lampau capek Ustadz Pauji menulis biografi. Nan dulu ndak ba'a. Tapi ndak ba'a dong, balaja. Ya. Itu bukan biografi sebetulnya. Ya. Tapi ada saatnya antum menulis biografi. Pokok tua menulis biografi. Pokok dewasa antum kok harus sibuk berprestasi. Itu tuntunan agama. Ndak maile, saya menerima. Prestasinya mah. Pak dia benar aja no. Kan harus tahu tampeknya. Ujungnya rebut lah. Posisi, koalisi, menggalai sapi, ujungnya ndak tahu halal haram, sikat saja. Korupsi. Kejar prestasi, hati-hati ada batas waktunya. Sedang pokok muda. Dan zaman kini nan muda pokoknya apa? Demonstrasi, tawuran, caci maki. Wah. Apa tangannya tawuran? Kan dah kelompok nan dewasa. Ayo. Itu pokok-pokoknya. Buat biografi, sibuk berprestasi nan gak dewasa, nan anak-anak. Balaja seharusnya kan, nggak tawuran. Ya. Itu semua bahasa sejarah.
Ada universitasnya itu tadi. Kan hasil ngamati. Nah, tentang kecerdasan antum harus begitu. Amati konsep. Nandung bisa konsep. Syarah namanya itu. Apa? Syarah. Ingat pokok letaknya di mana? Tempat waktunya siapa? Karakter orangnya jadinya apa? Ya. Semua bahasa sejarah. Makanya kalau kita berbicara masa depan, kita harus tahu sasarannya ke siapa. Setuju nggak? Itu yang paling penting. Antum bicara program masa depan, sasarannya ke siapa? Ke orang tua, ke dewasa, ke anak-anak. Kalau salah sasaran gimana? Masuk nggak? Hati-hati membuat buku. Sasarannya kalau umum gimana? Harus masuk 3-3 ini. Makanya kalau nggak bisa masuk, harus ada penjelasan. Penjelasan ini sasaran kita ke sana kan gitu. Itu orang akademis sudah tahu deh ya. Jadi harus tahu sasarannya ke siapa. Maaf, bukan ke yang tua, bukan pula ke yang dewasa. Harus tahu. Tapi ke yang muda. Kalau antum sasaran ke yang muda, beda nggak? Nah, nih. Bukankah masyarakat di Minangkabau itu punya filsafat yang luar biasa? Hebat. Orang tua-tua dulu di Minang suko aco membuat pagajo. Paga nagari jo apa? Pohon hidui. Nan dulu. Jo pohon hidui. Ndak jo batu dah. Barang tua dulu mamaga nagari acok jo pohon hidui. Bambu. Ndak percaya dulu bambu. Karena di dalam rumpun bambu itu tak simpan kekuatan sejarah. Ya. Betul kan? Yaitu apa? Kira-kira apa kekuatan sejarah di rumpun bambu? Bajamaah. Betul kan? Bambu kan berjamaah. Sarumpun suku nagari. Indah aja tembok. Itu kapitalis, benteng namanya. Ada filosofinya. Nagari itu kue bambu, jadi rumpun, nggak bisa masuk dan lain kan? Tiap rumpun bambu naik bisa masuk pohon lain, nggak bisa. Kekuatan sejarah itu adalah sanasab, sanagari, sasuku, betul kan? Nah, itu sebabnya. Kalau ingin memaga metafisik, ada proses yang disebut tanam bambu. Ada. Metafisik. Bambunan mah. Beko kajinya hikmah kok. Duduk kak. Bukan klinik. Kita lihat kekuatan bambu. Pas tanam bambu, ndak akan masuk pohon lain. Sipenya tumbuh bambu berjamaah. Duduk ndak? Percaya nggak di rumpun bambu itu anan sipeknya kasa-kasa harimau untuk lalo pak? Hendak berani masuk melewati daerah itu, ada bate. Ayo, makanya banyak yang aneh di pohon bambu itu. Ya, aneh apa? Bambu sungsang, bambu geliang kayak orang-orang dulu, dan macam-macam. Nah, itu bukan kaji tidak bisa dipahami. Kekuatan sejarah, ada kekuatan yang tinggi pada rumpun bambu, yaitu berjamaah. Setuju? Berjamaah tidak seide lain akidah Kristen masuk, ini masuk. Nah, namanya itu hutan belantara, nggak berjamaah. Nanti kajinya imperialisme. Konsepnya apa? Semua agama baik kacau nanti.
Betul kan? Nah. Jadi udah tahu ya. Dalam sejarah yang serumpun ada kekuatan. Filosofinya bisa dilihat pada orang-orang dulu langsung diamalkan pada rumpun bambu. Karena dalam kekuatan sejarah di rumpun bambu itu berjamaah kekuatannya. Kadang-kadang profesor nggak memperhatikan itu loh. Ya, betul kan? Karena penyakit orang pintar apa Pak? Merasa segala bisa. Tapi gayanya aja merasa segala pintar. Lah, anu nggak apal deh. Gaya-gaya orang pintar sekarang lu ngapal deh. Bukan sombong-sombong ya, apa? Baca karakter. Di dalam rumpun bambu kita bahas dulu nih ya sebelum kaji ke hikmah ya. Sebentar ini tuh yang. Di dalam rumpun bambu itu kan tersimpan 3 kekuatan sejarah yang berjamaah ya. Rumpun bambu itu ada 3 kekuatan di dalam rumpun itu. Yang senasab, bahasa agamanya, yang seakidah. Ya. Rumpun bambu itu sejenis, ya enggak? Betul kan? Nah, sejenis. Seibu sebapak bisa di situ kan? Nah. Bukan enggak sejenis ya. Nah. Seandainya lain nasabnya, bingung nggak nih? Lain nasabnya ini, boleh-boleh aja. Tapi rumpun pangkalnya harus ada syahadah, ya. Masa rumpun bambu di dalamnya ada jengkol, ada pentek, ada nangka? Disebut rumpun bambu bukan? Bukan. Hutan belantara. Ya. Terpadu dalam rumpun bambu itu, di rumpun bambu itu, apa di dalam isinya? Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Setuju? Setuju. Ado bambu tua, ado bambu dewasa. Betul enggak? Ado bambu muda. Ya. Bambu tua namanya di Minang. Batuang. Orang Jawa tonggak. Bambu muda namanya. Ayo. Kan. Hah? Talang. Nah, apa namanya? Talang. Orang Jawa nyebutnya pring. Apa? Pring. Bambu muda namanya. Rabuang. Betul. Nah, orang Jawa nyebutnya bung. Nan nyarang-nyarang Belanda tuh Bung Karno, Bung Hatta pakai bung. Nan mudo. Nan dewasa. Nan tua. Sampainya harus tahu. Duduk. Bako kue nan mudo kok orang dulu kini ndak. Indah antum lah dewasa. Betul kan? Bako nan rebung ko nan kue. Padahal di awal rebung dibuka, dicancang, dimakan. Rabung tuh babaju tabah. Setuju? Halo? Calelah karakternya rabung babaju tabah nak. Anan bambu muda kan tidak ada bajunya, kan tipi bajunya. Sudah itu miangnya paling gata, paling banyak. Mangkonyo dan suruh bajuang dan mempunyai kekuatan itu. Baju, tabah, ya, tameng, ada duri. Setuju? Ya. Kalau bambu nan tua dipakai itu untuk paluru, jangan dibalik. Kan nan tua tuh dari kamati kan, itu nan manorong nan mudo kira-kira, kata balik-balik enggak? Ya, itu kira-kira begitu. Alah pintar kawan. Maka yang suruh berjuang itu rabung tadi. Bukan tua, bukan dewasa. Kita pikir saja.
kondisi kini dan harus kita sesuaikan secara karakter. Nan mudo itu dipupuk samo bambu lapu nan tuo bro. Hati-hati. Kalau indah dan tuo lapu nan mudo indah hidui. Betul kan? Rumpunnya kan dari situ. Ndak aja pestisida ada. Iya kan? Korbannya nan tuo. Mangkonya bisa kue. Mangkonya jangan tinggal nan tuo. Kece agama sial antum. Berkahnya hilang. Tuh, ya. Kalau sedekah mah dulu. Nan sarumpun dulu hadisnya. Betul kan? Baru keluar. Iya kan? Nah. Sial hidup antum apalagi merasa pintar sendiri. Ingat makanya ada pepatah, jangan lupa kacang joku kulitnya. Bisa sial hidup antum. Itu tuntunannya. Kita kadang-kadang baca kak jo kekak kita. Apalagi dia induk pangkal je mande. Sial hidup antum. Jo kakak kita sih nak boleh dong. Ayo. Ada mantan adik, mantan kakak, mantan ibu, mantan bapak. Nggak ada kan? Nan ada apa? Mantan bini, mantan mintuo. Ada nggak? Aduh. Itu berkahnya. Bukan arti kata menyarian bini mana? Bukan. Berkahnya bini itu bagian awak. Ya. Tapi keberkahan ada di dunsana awak. Kadang-kala rezeki awak, barokah awak hilang, dia tawa badun sana. Kok. Ya. Kalau hanya berjamaah tanpa berjamaah nasab, ini kata Nabi ya, ini berjamaah. Di dalamnya tidak ada jamaah nasab. Dijamin umurnya gak lama jemaah itu. Jadi konsep persaudaraan, konsep Islam harus juga ada jamaah nasab. Tolong Ustaz ini dudukan karena nggak ada di luar. Ini ada hadisnya, konsepnya ada di sedekah. Paham nggak? Antum kalau Mica punya kakak, punya adik, ya belum mampu, jangan bantu orang lain dulu. Hidupkan adiknya dulu. Koalisi. Memang begitu. Hati-hati. Oh nggak kompeten, nggak ini loh. Kacau, lihat aja. Pasti nggak berkah tuh. Ini benar kajinya. Dan itu ada di syaronya ulama-ulama lama. Kan ulama lama selalu runut. Kalau pesantren anaknya, nggak ada pamannya, keluarganya. Karena ngerti ilmu. Bukan menciptakan hutan belantara. Duduk gak nih kira-kira ya? Kalau lupa nasab, antum akan bermasalah. Nasab arti kata bukan ke konsep ke pangkal. Itu ibu bapak. Kalau ibu pangkal, kutuk. Kalau yang senasab, itu barokai. Hilang, itu aja bahasanya. Jadi kalau kita melupakan kakak, adik, kita bersejahtera, kita dilupakan, maka kena barokah. Kalau kita melupakan bapak dan ibu, maka antum kena kutuk. Itu bahasanya. Kira-kira paham nggak? Nah, maka dari kaji ini, dari konsep sejarah, dari kecerdasan hikmah, kita dapat memahami ternyata ada ajaran yang melihat dari konsep pertumbuhan sejarah kepada pepohonan. Betul kan? Nah. Kata orang-orang tua dulu menasihati gitu. Juga di agama, bukankah bersedekah utamakan dulu saudaramu senasab? Itu hadis sahih. Setuju? Itu maksudnya berjamaah. Ya. Ada paham, kalau nggak paham nggak usah, kalau nggak percaya nggak usah dengar. Matiin aja YouTube.
Ya, betul kan? Nah, bukan karena takut diajak berjamaah ke naik haji, jangan. Nggak benar itu. Harus punya prinsip hidup. Lurusin dulu. Betul. Harus punya prinsip ya. Nah, keren nanti. Allah yang nolong kita. Ridho aja. Jadi itu semua terkait masalah pemahaman ridho. Bukan teori ridho. Itu tasawuf. Tapi aplikasi amalan ridho yang penting tadi. Apa amalannya? Ternyata kita tidak boleh memisahkan nasab yang bersifat kakak adik. Ya, di Minang udah jalan itu, makanya kuat dalam ulayat. Betul kan? Gampang nggak ngambil tanah yang kalau punya ulayat? Batanyo. Ayo, itu kelebihannya. Ya. Nah, profesor ngaji nggak nih kayak gini? Udah paham ya? Nah. Jadi aplikasikan itu. Bukan tradisi lagi, itu sudah tuntunan agama. Aplikasikan itu. Kakak tetap sejelek-jelek kakak, beresin sejahterakan. Maka antum rezeki antum berkah. Orang tua jangan dilawan. Karena itu ada kutuk. Paham? Betul tuh? Kalau nggak percaya tanya nanti tua tanya saya Burhanuddin lah. Ayo. Merenung. Apa nih sebab kita nggak berkah hidup? Berada kakak gontok-gontokan. Itu. Lu paham tuh? Nggak ada contoh di langit contohnya. Jadi agak melenceng, ini aplikasi dari yang Adung kaji ya. Hati-hati orang Minang. Ngalah aja. Ya ngalah. Yang ngalah itu yang terbaik. Itu ridho. Udah paham aplikasi ridho? Udah paham? Silakan berobek dulu. Nanti kita bahas.